Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Dan kita akan kembali ke akar pola Ibrani yang benar untuk mendapatkan kebenaran ini yang luar biasa ya dan dahsyat, sehingga dengan akar pola Ibrani yang benar maka kita akan menjadi kaya raya, karena di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin ya. Saudara yang menentukan pilihan, untuk saya akan tetap ada di dalam akar pola Ibrani yang benar ya. Di dalam akar pola Ibrani yang benar ada 22 huruf Ibrani ya, mulai dari Alef sampai Taf, dan kemudian selain daripada 22 huruf Ibrani ini juga ada piktograf, yaitu huruf-huruf Ibrani di dalam bentuk gambar dari Alef sampai Taf juga ya. Dan di dalamnya juga ada yang namanya 22 angka gematria. Jadi setiap huruf diwakili oleh satu angka. Contohnya Alef 1, Bet 2, Gimel 3, dan seterusnya sampai Yod itu 10. Kemudian tidak 11, akan tetapi kelipatannya, yaitu Kaf 20, Lamed 30, Mem 40, dan seterusnya. Saudara bisa lihat di screen saudara. Dan tiga daripada huruf Ibrani, piktograf, dan angka gematria ini satu paket ya. Ini satu paket. Jadi ini satu kebenaran yang Bapak Yahweh singkapkan dan berikan dalam kehidupan kita supaya kita boleh memahami dengan benar dan dengan ketepatan yang luar biasa. Haleluya. Jangan pernah lupa juga bahwa nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern ya. Ingat akan hal ini. Yeshua pun menggunakan hal ini juga. Ya, Yeshua menggunakan hal ini. Prophecy is a pattern. Ya, jadi kita jangan meniadakannya. Ya, karena Yeshua juga pakai. Ya, di dalam Matius 24, saudara bisa lihat di pengajaran Matius 24, saudara akan temukan di sana. Yeshua paham betul akan hal ini. Ya, karena dia yang ciptakan. Ya, dan kemudian jangan pernah lupa bahwa satuan waktu daripada Bapak Yahweh, ya, itu menggunakan angka 7. Yaitu angka Zayin. Ya, ini adalah pola satuan dari Bapak Yahweh di dalam hal waktu. Ya, kita akan membuka mengenai masalah kemah suci yang session yang ke-9, yaitu kode rahasia angka 12 yang terungkap. Ya, yang terungkap. Haleluya. Nah, seperti biasa kita akan coba lihat dulu mengenai fondasi daripada kemah suci, supaya mungkin kalau saudara belum paham, saudara bisa diingatkan kembali ya. Dan pengajaran ini sudah mencapai session yang ke-9. Jadi saudara kalau ingin mengetahui dasar-dasarnya, ya saudara harus kembali ke session yang pertama ya, dan kemudian ikutin tiap-tiap sessionnya ya. Kemah suci yang didirikan oleh Moshe ini diperintahkan oleh Bapak Yahweh dan dilihat oleh Moshe di atas gunung. Ya, saat Moshe berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum 2 kali. Ya, diperlihatkan ini. Ya, diperlihatkan. Dan inilah merupakan apa yang merupakan satu konsep daripada Shamayim. Konsep keselamatan, konsep untuk cara masuk ke dalam Shamayim. Itu adalah melalui kemah suci ini, ya. Tabernakel yang dibangun oleh Moshe. Nah, di bagian luar itu dinamakan pelataran ya. Saudara bisa lihat arah panahnya itu. Itulah pelataran. Kemudian ada di tengah-tengah itu seperti kemah ya, memang kemah ya, dan itu merupakan dinamakan kemah pertemuan. Dan di dalam kemah pertemuan ini ada 2 ruang. Yang paling depan ya, setelah dari pelataran itu namanya ruang kudus, dan yang paling dalam itu adalah ruang maha kudus atau ruang maha suci. Ya, nah kita lihat bagannya dari atas.
pelataran seperti yang saya jelaskan di atas barusan. Ya, itu adalah bagian luar setelah masuk dari pintu, dan pintunya cuma satu, ya. Ingat ya, pintunya cuma satu. Dan kemudian setelah masuk dalam pintu ada dua benda di pelataran. Yang pertama adalah mezbah korban bakaran yang dibuat dari tembaga, dan yang kedua adalah bejana pembasuhan, ya, yang juga dari tembaga. Kemudian di dalam kemah pertemuan, ya, di dalam kemah pertemuan ada dua ruang. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ada ruang kudus, ya, atau ruang suci, dan juga ruang maha kudus, ruang maha suci. Nah, di dalam ruang kudus atau ruang suci ini ada tiga benda. Benda yang pertama adalah menorah, 7 kaki tian. Kemudian benda yang terbuat dari emas murni. Dan kemudian yang kedua adalah meja roti sajian, ya, terbuat dari kayu yang dilapisi oleh emas. Dan kemudian yang ketiga adalah mezbah dupa, juga terbuat dari kayu yang dilapisi oleh emas. Yang keempat tidak ada, tetapi kita akan lihat, yaitu ruang maha kudus, ruang berikutnya, ya, ruang maha kudus, ruang maha suci. Dan di sini hanya ada satu benda, hanya ada satu, yaitu tabut perjanjian yang terbuat dari kayu dan dilapisi oleh emas, dan tutupnya terbuat dari emas murni. Ya, haleluya. Jadi inilah bagian daripada kemah suci. Nah, sekarang hari ini kita akan fokus, ingat ya, kita akan fokus di ruang maha kudus atau ruang maha suci. Kita sudah membahas banyak hal, mulai dari session yang pertama sampai session yang ke-8. Ya, saudara ikutin pelan-pelan. Kalau saudara belum mendapatkannya semua, saudara bisa ulangi di channel ini, ya, untuk bisa mendapatkan kebenaran secara lengkap. Karena kebenaran ini adalah integrated satu dengan yang lainnya. Ya, hari ini kita hanya fokus di ruang maha kudus. Ya, ingat ya, ruang maha kudus adalah ruang yang paling dalam sekali. Dan di dalam ruang ini hanya yang boleh masuk adalah imam besar. Hanya imam besar. Imam biasa tidak boleh masuk. Suku-suku bangsa Israel yang lain juga tidak boleh masuk. Hanya imam besar yang boleh masuk di ruang maha kudus, dan hanya diizinkan 1 tahun 1 kali. Jangan pernah lupa itu. Yaitu pada hari raya Yom Kippur, yaitu hari raya pendamaian. Hanya 1 kali di dalam 1 tahun. Ya, baik, haleluya. Saya yakin mempelai-mempelai Yesus Almasih sudah mulai banyak yang memahami akan hal ini. Nah, kalau saudara belum memahami, saudara coba tolong untuk lihat kembali pengajaran mengenai kemah suci session yang ke-8, mengenai kemah pertemuan, yaitu kode perhitungan zaman akhir, ya, karena hari ini pembahasannya kita hanya di ruang maha kudus, dan ini integrated berhubungan dengan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, ya, integrated sekali. Nah, kita akan lihat dimensi, ukuran bagian luar dari ruang maha kudus ini. Dimensinya sudah tertulis, ya, berdasarkan Keluaran Fatsal yang ke-26 ayat 15, 16, dan 22, maka dimensi luarnya itu adalah panjang 10 hasta, lebar 10 hasta, dan tingginya juga 10 hasta. Saya ulangi. Ingat ya, ini di ruang maha kudus. Saudara lihat yang sebelah kiri, ini ruang paling dalam yang ada tabut perjanjian. Hanya satu benda saja, tabut perjanjian. Ruang maha kudus. Panjangnya 10 hasta, lebarnya 10 hasta, dan tingginya 10 hasta. Nah, dimensi yang 10, 10, 10 ini membentuk satu angka, yaitu kalau 10 dikali 10 dikali 10, maka sama dengan 1000. Ya, seperti yang minggu lalu kita pahami, bahwa inilah merupakan kode di mana kerajaan 1000 tahun, ya, yang diwakili di dalam gambar tabernakel Moshe, yaitu di dalam ruang maha kudus. Saudara bisa lihat yang sebelah kanan ada hari ke-7, kerajaan 1000 tahun. Ya, ya, mohon supaya inilah merupakan
Mohon supaya mic-nya bisa di-mute terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, saya akan lanjutkan. Jadi saudara bisa melihat dimensi daripada ruang Maha Kudus yang 10 kali 10 kali 10 itu bercerita, berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Jadi ini precise sekali, saudara. Ini betul-betul akurat sekali. Luar biasa. Ya, rencana Bapak Yahweh. Untuk supaya kita dapat memahami planningnya, rencananya secara detail. Ya, secara detail. Ya, kita akan lanjutkan. Ini minggu lalu sudah saya bahas. Saya hanya mengulanginya sedikit. Kemudian, kalau kita lihat yang selanjutnya, di dalam ruang Maha Kudus ini hanya ada satu benda. Nah, satu di dalam huruf Ibrani itu adalah Alef. Ya, dan Alef seringkali dipakai ya sebagai representasi daripada Elohim. Ya, Elohim itu Ehad, hanya satu, saudara. Ya, karena itu di ruang Maha Kudus itu hanya ada satu benda, Alef, yaitu Elohim. Ya, nah, disinilah dikatakan di dalam Zakaria, siapakah nanti yang akan menjadi penguasa di dalam kerajaan 1000 tahun? Siapakah dia? Hanya satu. Hanya satu. Kita akan coba lihat ayatnya, sehingga saudara dapat memahami siapakah dia, yaitu di dalam Zakaria Fatsal 14 ayat 7 sampai yang ke-9. Silakan Henok. Terima kasih. Akan ada satu hari yang diketahui oleh Yahweh, bukan siang, bukan malam, tetapi akan ada terang pada waktu malam. Pada hari itu, air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem, setengahnya ke laut sebelah timur, dan setengahnya lagi ke laut sebelah barat. Hal itu akan terjadi pada musim panas, juga pada musim dingin. Dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya, dan namanya pun satu. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat apa yang dikatakan oleh Zakaria. Peristiwa yang tertulis di dalam Zakaria 14, 7-9 ini merupakan peristiwa yang akan terjadi, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Siapakah yang menjadi pemerintah atau raja di dalam kerajaan 1000 tahun? Tertulis jelas di sini adalah Yahweh. Ya, Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Kalau saudara perhatikan, dari fakta sejarah, sejak kejatuhan Adam sampai hari ini, yang hampir totalnya 6000 tahun, belum pernah ayat ini digenapi, yaitu Yahweh menjadi raja atas seluruh bumi. Belum pernah. Dan ayat ini akan tergenapi saat kerajaan 1000 tahun. Jelas dikatakan Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Jadi saudara tidak bisa menyangkal ya bahwa Yahweh dan Yeshua itu satu pribadi. Hanya satu pribadi, bukan dua. Kita tahu di dalam kitab Kilyahna atau Wahyu, yang datang itu Yeshua di dalam tubuh kemuliaan. Tetapi dari Zakaria kita melihat, itulah Yahweh. Yahweh di dalam tubuh kemuliaan, yaitu Yeshua. Jadi saudara bisa lihat, jangan pernah punya konsep memisahkan antara Yahweh dan Yeshua. Ingat, jangan ada di dalam pikiran saudara menyatakan Yahweh sendiri, Yeshua sendiri. Ini ayat-ayat pembuktian sangat kuat sekali. Dan Yahweh yang akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Ya, jelas sekali. Apa bedanya dengan Yeshua? Ya sama. Karena Yahweh di dalam Yeshua, di dalam tubuh kemuliaan Yeshua. Yeshua telah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah Yahweh. Saya bisa lihat di sini. Jadi nggak bingung, nggak susah kok mestinya. Ya, sangat simpel sekali konsep daripada Bapak Yahweh. Karena dia satu, ya, bukan dua. Jadi saudara harus paham hal ini. Kalau saudara sampai menerima hal yang lain, buang.
Ya, buang. Hal-hal yang mencoba untuk menyelewengkan pikiran saudara bahwa keberadaan Elohim kita itu dua, satu Yahweh, satu Yeshua. Tidak. Satu adanya. Yahweh di dalam tubuh kemuliaan itulah Yeshua. Ya, yang telah dibangkitkan. Ya, haleluya. Saya harap saudara paham betul di sini. Kemudian, yang selanjutnya, Yahweh lah yang menjadi raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, yang berikutnya, kalau sudah melihat di dalam Keluaran 26, ya, ayat 23 dan 24, ya, di situ dikatakan ada yang namanya 2 papan ekstra. Ya, ada 2 papan ekstra. Coba Henok bisa baca buat kita semua. Saya nggak cantumkan ayat-ayat ini. Bisa tolong dibuka di ILT 3. Keluaran 26 ayat 23 dan 24. Terima kasih. Keluaran 26 ya. Iya. Ya, oke. Keluaran 26. Udah. Oke. Keluaran 26 ayat 23 dan 24. Dan haruslah engkau membuat 2 papan untuk sudut-sudut tabernakel di kedua panggulnya. Dan haruslah keduanya kembar, mulai dari bawah dan berpasangan sempurna, hingga kepalanya masuk ke dalam sebuah gelang. Demikianlah harus terjadi bagi keduanya. Keduanya adalah penopang sudut. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat ada 2 papan yang saya lingkari itu, ya, saya lingkari merah, yang atas dan bawah, ya, di daerah tabut perjanjian, ya jelas ya. Nah, ini bicara tentang apa? Ini luar biasa, saudara. Ini berbicara mengenai yang pertama adalah Matius 17 ayat 2 dan 3. Tolong Henok bisa baca untuk kita semua. Matius 17 2 sampai yang ketiga. Matius 17, 2 dan 3. Dan dia diubah rupakannya di hadapan mereka, dan wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Dan lihatlah, tampaklah kepada mereka Moshe dan Elia sedang bercakap-cakap dengannya. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat 2 papan ini adalah representasi Moshe dan Elia. Yang satu adalah Torah, yang satu adalah kitab para nabi. Kalau saudara masih ingat apa yang kita bahas mengenai orang kaya dan Lazar, saya lihat bahwa saat itu si orang kaya minta supaya Lazar dibangkitkan kembali, Lazarus. Dan apa yang terjadi? Abraham mengatakan ada pada mereka kitab Moshe dan para nabi. Jadi ada 2, saudara. Inilah representasinya di dalam bagan atau di dalam bangunan kemah suci ini, tabernakel Moshe ini. Jadi ada 2 sisi itu, luar biasa. Bukannya cuman ekstra kayu begitu saja, tidak, saudara. Ini merupakan satu kode-kode rahasia daripada Bapa Yahweh. Ya, jadi inilah yang disebut sebagai penopang kebenaran, yaitu Torah dan kitab para nabi. Ketuvim dan Neviim, itu kitab para nabi. Ya, 2 ini merupakan fondasi dasarnya. Ya, jadi proyeknya Bapak Yahweh itu detail sekali, saudara. Nggak acak-acakan. Ya, yang kedua, yaitu mengenai Zakaria 4 ayat 3, 11 sampai 14. Inilah yang disebut sebagai 2 pohon zaitun. Silakan Henok tolong bisa untuk membaca di dalam Zakaria 4 ayat 3, kemudian 11 sampai 14. Zakaria kasih tahu ada itu yang second veil itu dia punya spellingnya salah, takutnya nggak ngerti orang. Second veil itu mesti pakai VEIL. Jadi veilnya itu pakai I, bukannya pakai bukannya tapi I. VEIL. Yang mana itu Henok ya? Yang second veil and first veil itu yang ada gambar itu. Oh iya, itu ada kekeliruan di sana. Oke, Zakaria. Ya, Zakaria 4 ayat 3, kemudian dilompat ke ayat 11 sampai 14.
Zakaria 4 ayat 3. Dan ada 2 pohon zaitun di sampingnya, satu di sebelah kanan tangki itu dan satu di sebelah kirinya. Ayat 11. Kemudian aku melanjutkan dan berkata kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun ini yang di sisi kanan kaki pelita itu dan di sisi kirinya? Ayat 14. Lalu ia berkata, ini adalah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Elohim seluruh bumi. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat hal ini? Jadi ada 2 pohon zaitun di hadapan Bapa Yahweh. Yang minyaknya itu dikumpulkan dan pelita itu, ya, menorah itu menyala, saudara. Dan selalu menyala. Ya, inilah representasi juga daripada Torah dan kitab para nabi. Kemudian, yang ketiga, yaitu di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 dan 4. Silakan Henok. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan menetapkan kepada kedua saksiku, dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan mengenakan pakaian kabung. Ayat 4. Mereka inilah 2 pohon zaitun dan 2 kaki pelita yang berdiri di hadapan Elohim seluruh bumi. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat bahwa 2 saksi yang ada di dalam kitab Wahyu ini sangat berhubungan dengan Zakaria 4 ayat yang ketiga, 11 sampai 14. Ya, inilah yang disebutkan atau inilah yang menjadi makna 2 papan ekstra yang ada di ruangan Maha Kudus sebagai penopangnya ada di sana. Inilah maknanya, ya, luar biasa. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi saudara paham ya, nanti kalau saudara lihat mengenai bagian daripada kemah pertemuan ini dan saudara kok bisa menemukan 2 papan itu ekstra, yaitu maknanya. Sudah kita bahas ya di atas tadi. Kemudian kita akan melihat bahwa dimensi, ingat ya, tadi kita hanya fokus, hari ini kita hanya fokus di ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus yang dimensi luarnya adalah 10 kali 10 kali 10, ya, 10 kali 10 kali 10. Tadi kita sudah lihat bahwa ini juga berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun, ya, dan kemudian selain daripada kerajaan 1000 tahun yang telah kita bahas sedikitlah tadi di atas, ternyata dimensi ya ruang Maha Kudus ini yang 10 kali 10 kali 10 itu bentuknya kubus. Ya, saudara tahu ya, kubus. 10 kali 10 kali 10. Dan ini merupakan juga ya prophecy ya atau nubuat. Bukan hanya untuk kerajaan 1000 tahun, karena sekarang ini kita belum mencapai di sana, kurang beberapa tahun lagi kita akan memasukinya, ya. Jadi ini adalah prophecy mengenai kerajaan 1000 tahun, tetapi ini juga merupakan prophecy mengenai Yerusalem baru yang bentuknya kubus, ya. Karena itu diwakili oleh satu perhitungan 10 kali 10 kali 10. Ya, dimensi daripada Yerusalem yang baru adalah kubus. Ya, persis seperti ruang Maha Kudus. Ya, jadi saudara paham di sini. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai hal ini karena kita sudah melihat dimensi luar daripada ruang Maha Kudus. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah rahasia, yaitu volume atau dimensi ukuran bagian dalam. Tadi bagian luar, ingat ya, tadi bagian luar. Sekarang kita akan melihat bagian dalam. Ya, bagian dalam, ukuran bagian dalam. Ya, saya akan pelan-pelan saja. Nah, inilah ukuran bagian dalamnya daripada ruang Maha Kudus. Saudara bisa lihat ya, kita tetap di gambar yang sebelah kiri ada tulisan ruang Maha Kudus dan tabut perjanjian. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan di atas adalah
ukuran bagian luar. Sekarang ini adalah ukuran bagian dalam, yaitu panjangnya adalah 9 hasta, lebarnya 9 hasta, dan tingginya tetap 10 hasta. Ya, jadi saya ulangi lagi. Untuk volume dimensi dalam, inside, dalam ruangan, ya, bukan luar ruangan, dalam ruangan, itu adalah panjang 9 hasta, lebar 9 hasta, dan tingginya tetap 10 hasta. Dan ini kalau dikalikan, volumenya adalah 9 dikali 9 dikali 10, yaitu 810. Itu adalah volumenya. Kita hari ini melihat banyak angka. Ya, inilah volume dimensi dalam ruangan Maha Kudus. Nah, saya akan berikan terlebih dahulu mengapa ada perbedaan. Kalau sudah lihat di layar, di sebelah kiri adalah dimensi luar. Dimensi luarnya adalah 10 kali 10 kali 10, sedangkan di sebelah kanan, dimensi dalamnya adalah 9 kali 9 kali 10. Ya, paham ya? Jadi, dimensi luarnya itu adalah 10 kali 10 kali 10, sedangkan dimensi dalamnya adalah 9 kali 9 kali 10. Yang menjadi perbedaan antara yang luar dan dalam itu karena ketebalan kayu yang digunakan. Jadi, kalau saudara bikin bangunan kan saudara punya ketebalan kayu, ketebalan tembok, ya. Jadi ada ketebalannya kan, ada ukurannya kan. Itulah yang menjadikan perbedaan antara dimensi luar dan dimensi dalam. Kalau ketebalannya tidak pakai kayu, tapi pakai triplek, ya itu lebih mendekati. Tetapi ini pakai kayu, dan setiap kayu ada ukurannya. Ya, kayu-kayu yang dipasang ini punya ukuran. Nah, kita akan coba lihat ayatnya, ya, supaya saudara sedikit aja paham mengenai hal ini, supaya kita akan buka rahasia mengenai dimensi dalam ini, yaitu dalam Keluaran 26 ayat 16. Silakan Henok untuk bisa baca buat kita. Terima kasih. Haruslah panjang papan itu 10 hasta, dan setiap papan itu 1,5 hasta lebarnya. Ya, terima kasih. Dari sini kita bisa melihat panjang papan itu untuk tingginya. Tingginya 10, kemudian lebarnya itu adalah 1,5 hasta, ya. Dan berdasarkan Keluaran 26 ini kita bisa menghitung bahwa ketebalannya itu 1 hasta. Ya. 9 hasta, kemudian setengah hasta dan setengah hasta. Ya. 9, 10. Ya, betul. 9 hasta yang bagian dalam dan yang di luar adalah 10 hasta. Jadi saudara bisa lihat ada setengah hasta daripada ketebalan kayu itu. Nah, kita akan melihat rahasia daripada dimensi volume dalam ini. Ya, perhatikan baik-baik. Saya harus katakan bahwa Bapak Yahweh itu dahsyat, luar biasa. Dia mengerjakannya itu detail sekali. Detail sekali. Bahkan dengan penemuan yang ditemukan barusan ini ya, bahwa di DNA kita ada kode-kode Yahweh. Betul ya? Ada kode-kode protein dan itu yang menggabungkan antara DNA kita. Dan itu ada angkanya. Ya, ada angkanya. Ya, angkanya 5, 10, 6, 10. Ya. Yod He Waw He. Ya, itu luar biasa. Itu detail, saudara. Detail. Nggak usah jauh-jauh. Yeshua pernah mengatakan, apakah kamu bisa menghitung 10565 Pak Roy. Oh, berapa? Shalom Pak Roy, 10565 Ya, kodenya. 10565 ya, kodenya ya. Ya, 10565, Yod He Waw He. Ya, itu kodenya. Nah, Yeshua pernah mengatakan bahwa rambut di kepala saudara itu terhitung. Ada yang di sini pernah menghitung rambut saudara di atas kepala? Saya yakin nggak ada. Karena apa? Tak terhitung. Tetapi Bapak Yahweh tahu, kalau saudara sisiran, kemudian rontok 3, itu Bapak Yahweh tahu, itu nomor berapa saja yang rontok, dia tahu. Jadi dalam hal ini adalah detail Bapak Yahweh ini. Nah, volume dimensi dalam ini juga akan menceritakan sesuatu hal yang detail. Kita akan lihat. Yang pertama,
Yaitu di dalam ruangan ini hanya ada satu benda di dalam ruang Maha Kudus. Ingat ya, kita sudah lihat di atas bahwa di dalam ruang Maha Kudus ini ada satu benda saja, yaitu tabut perjanjian. Nah, kita akan melihat, tadi kita sudah melihat dimensi ruangan, ya, bagian dalam dari ruang Maha Kudus, yaitu 9 kali 9 kali 10, yaitu 810. Nah, sekarang di dalam ruangan Maha Kudus ini hanya ada satu benda, yaitu tabut perjanjian. Nah, kita akan melihat volumenya, karena kita akan membandingkan volumenya ini. Karena rahasianya ada di sini, saudara. Kita akan lihat dulu ayatnya, yaitu di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-10. Silakan, Henok. Dan haruslah mereka membuat sebuah tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya, serta 1,5 hasta tingginya. Ya, terima kasih. Jadi setiap ukuran di dalam kemah suci ini harus tepat, saudara. Nggak boleh ngawur. Ya, nggak boleh seenaknya ngawur. Tidak boleh sama sekali. Harus precise, harus detail, harus tepat ukurannya. Nggak boleh lebih sedikit atau kurang sedikit. Nah, dari sinilah kita akan bisa melihat rahasianya. Dimensi tabut perjanjian itu panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. 2,5 kali 1,5 kali 1,5. Nggak sulit untuk menghitung. Ya, volumenya berapa? Volumenya adalah, kalau kita kalikan 2,5 kali 1,5 kali 1,5, maka akan muncul satu angka, yaitu 5,625. Ya, 5,625. Jadi volumenya adalah 5,625. Nah, dari sini kita akan buka rahasia volume daripada dimensi-dimensi yang ada di dalam ruang Maha Kudus. Ingat, volume dimensi dalam ruang Maha Kudus, ya, kita ngitungnya dalam ya, karena ada tabut perjanjian, bukan luarnya ya. Tadi kita sudah lihat yang luar, kita sekarang lihat bagian dalam. Volume dimensi dalam ruang Maha Kudus adalah 9 kali 9 kali 10, dan muncul angka yaitu 810. Sedangkan volume dimensi tabut perjanjian, halaman yang sebelumnya tadi saya tunjukkan pada saudara, yaitu 2,5 dikali 1,5 dikali 1,5. Dan muncul satu angka yaitu 5,625. Dan kalau kita bagikan, karena perbandingan volume kita bagi, maka akan muncul 810 dibagi 5,625 adalah 144. Tidak ada desimal. Saudara boleh cek dengan kalkulator saudara sendiri. 810 dibagi 5,685 adalah 144. Disinilah rahasia angka 12 itu terbuka, saudara. Karena apa? Karena ada satu angka yaitu 144. Rahasianya di mana? Baik, kita akan lihat mengenai kode rahasia angka 12 yang terungkap ini dari perbandingan volume. Ya, volume ukuran dalam kemah ruang Maha Kudus, ya, dibagi dengan volume daripada tabut perjanjian. Ayatnya ada di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16. Ya, inilah ayat pengungkap rahasia 144 yang kita temukan tadi. Silakan Henok. Dan aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Seharusnya lah aku memimpin mereka juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Terima kasih. Ini ayat luar biasa. Kita akan baca pelan-pelan dan kita akan pilah-pilah ayat ini. Saudara perhatikan. Yeshua mengatakan, aku mempunyai domba-domba yang lain.
yang bukan berasal dari kandang ini. Apa maksud Yeshua dengan kandang ini? Yang dimaksud Yeshua dalam kandang ini adalah umat Israel. Berarti Yeshua mengatakan, aku punya domba-domba lain yang bukan dari Israel. Saudara bisa lihat ayat ini? Kemudian dilanjutkan, seharusnya lah aku memimpin mereka juga. Mereka ini siapa? Tidak lain adalah domba-domba yang lain, yaitu yang bukan dari Israel. Dan kemudian dilanjutkan, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Siapa mereka ini? Tidak lain adalah domba-domba yang bukan dari Israel akan mendengar suaraku. Kemudian Yeshua memberikan satu kesimpulan, dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Berarti satu kepemimpinan, dan pemimpinnya adalah tidak lain adalah Yeshua. Jadi angka 12 ini adalah angka pemerintahan. Saudara bisa lihat di sini. Pemimpin kita adalah Yeshua. Siapakah domba-domba yang lain ini? Nanti kita akan lihat di bawah. Jadi kita perhatikan saudara ya. Kita akan lihat di bawah nanti. Perhatikan bahwa angka 12 ini adalah angka pemerintahan. Ya, government. Govern. Ya, bukan government, govern, pemerintahan. Nah, setan juga pakai angka 12. Apa buktinya? Ya, ayo saudara open cam, saya stop dulu sampai di sini dulu. Open cam, open mic. Apa buktinya setan pakai angka 12? Ya. Siapa yang mau jawab? Satu-satu. Ya, silakan Ibu Rice. Setan itu mengganti pergantian hari yang harusnya jam 6 sore diubah ke jam 12 malam. Jam 6 sore 12 malam. Ya. Ya. Itu pergantian hari, Pak. Pergantian harinya juga dipakai di sana. Dari malam ke malam. Ya. Ya. Iya. Betul. Setan Apalagi? Setan pakai angka 12. Ya, terima kasih Bu Rice. Bulan, Pak. Perhitungan bulan, Pak. Perhitungan bulan. Perhitungan bulan Israel, perhitungan bulannya ada berapa? 12 juga? 7. 7? Hah? 12. Yang benar loh. 12, betul 12, Pak. Ya sama kalau gitu. 12. Berarti 12 ini 13 tahun, Pak. 13 ya. bulan. Berarti 12 ini universal. Universal. Ada lagi yang lebih spesifik. Right. I'll try to answer. Silakan, Henok. Satu dulu yang mengenai 12 yang katanya kutuk dari jam yang Satan memberikan kutuk-kutuk itu apa tuh? Jam apa itu? Yang pernah kita itu jam milenial. Millennial clock yang ada di Edinburgh. Ya, Ya. itu salah satunya bukan? Salah satunya menggunakan 12 kutub. Ya, kalau Bapak Yahweh menggunakan berkat blessing ya di Gunung Gerizim, kemudian angka 12 dipakai setan untuk apa lagi? Ya, terima kasih Henok. Suku Dan, Pak. Suku Dan yang hilang, Pak. Dari Suku- 12 suku. Suku Dan yang hilang. Ya, kalau suku Dan itu dia di dalam ruang lingkup angka 12 daripada 12 suku Israel. Ya, jadi dalam hal ini tidak mewakili hal itu karena Dan bukan anak yang ke-12. Ya, Dan bukan anak yang ke-12. Tapi 12 suku Israel itu adalah ketetapan daripada Bapak Yahweh. Ya, terima kasih Pak Budiman. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau mencoba untuk menjawab. Setan pakai cara apa untuk menyatakan angka 12? Dewa Mitra, Pak. Dewa Mitra juga memiliki 12 pengikut gitu, Pak. Dewa Mitra. Oh iya. Ya, ya, oke. Ini
Jelas kita akan lihat ini. Ini jelas di mata saudara, jelas di depan kita ini. Angka 12-nya setan. Apa? Bulan 12 hari Natal. Natal 12. Oh, enggak juga sih. Ya memang bulan perputarannya bulan 12. Ya, baik. Kita akan tutup camp semua. Saya akan lanjutkan mengenai pembahasan ini. Ya, setan juga pakai angka 12. Buktinya apa? Ini buktinya. Apa ini? Siapa yang tahu? 12 bintang di ini, Pak. 12 bintang apa? Komet kan, Pak? Bukan. Eropa negara Ini apa ini? Itu pasti boba Uni komet, Eropa, Pak. Pak. Ini benderanya Uni Eropa. Ya, ini benderanya Uni Eropa. 30 tahun yang lalu, Eropa itu masih berbentuk kecil-kecil negaranya. Sudah bisa lihat? Tetapi hari ini mereka menjadi satu kesatuan. Jumlahnya nggak 12. Saya lihat kalau nggak salah jumlah Uni Eropa itu lebih dari 12. Tetapi bendera yang dia pakai itu mempunyai 12 bintang, saudara. Kalau dulu Uni Eropa itu negara kecil-kecil, ya. Siapa yang tahu di sini saat itu mata uang Jerman adalah siapa yang tahu? Euro. Bukan, dulu, saya ngomong dulu. Kalau sekarang memang euro. Dulu. Jerman. Apa? Mark. Ya, silakan. Apa Dutch apa Pak ya lupa. Deutschmark. Itu mata uang daripada Jerman. Mata uang Belanda adalah Golden. Gulden. Sudah bisa lihat? Dan mereka punya mata uang sendiri-sendiri. Akan tetapi setelah mereka dimasukkan di dalam satu wadah, yaitu Uni Eropa, ya, European Union, mereka lebur itu uangnya semua, kemudian keluar satu mata uang yaitu euro. Saudara bisa lihat di sini. Dan benderanya jelas, saudara. Kalau kita nggak paham, kita pikir ini cuman rekayasa biasa, kebetulan saja. Tidak, di dalam bendera ini ada kodenya, saudara. Kode yang pertama adalah jumlahnya 12. Ini untuk apa? Ini untuk menantang Bapak Yahweh yang menetapkan 12 suku bangsa Israel. Ini merupakan arogansi atau kesombongan setan ini. Saya bisa lihat dia menantang dengan angka 12. Menyerupai Pak ya. Ya, jadi saya bisa melihat, ya betul Pak Budiman. Dia mencoba untuk menduplikat, Iya. meniru, Menyaingi Pak. menyaingi juga bisa. Apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh. Karena apa yang dilakukan Bapak Yahweh itu efektif sekali. Kenapa kok dia nggak ambil 10 bintang? Atau 7 bintang? Atau 8 bintang? Kalau 8 bintang kan kehidupan kekal. Ya kan? Enggak. Atau 9, ular begitu. Enggak. Dia pakai 12. Padahal jumlah daripada negara-negara Euro itu lebih dari 12. Saudara bisa lihat di sini, ada apa di sini? Ini sebetulnya penantang, ini challenge setan terhadap otoritas Bapak Yahweh. Bukan cuma sampai di sana, bukan sampai di sana. Saudara lihat bentuk bintangnya. Saudara bisa lihat. Bintangnya ini mempunyai 5 sudut dan tidak lain adalah siapa yang tahu? Bakomet. Betul. 5 sudut bintang itu adalah Baphomet. Pentagram. Kenapa kok tidak pakai 6 sudut? Nah, kalau 6 sudut lah jadi bintang Daud. Nah, saudara bisa lihat di sini bagaimana setan mau meniru, setan mau menantang. Saudara bisa lihat jelas ini di mata kita. Tapi untuk orang-orang yang nggak paham, mereka pikir itu hanya kebetulan, hanya direkayasa. Tidak, saudara. Ini sebuah perencanaan yang detail sekali. Dan di balik ini kode-kode satanik, saudara.
Ya melecehkan, Pak. Betul. Saudara bisa lihat, ayo, ada negara nggak yang 12 bintang di dunia ini? Nggak ada kan? Dan munculnya kapan? Munculnya zaman akhir lagi. Ya, munculnya itu zaman akhir, saudara. Ya, apakah ini satu kebetulan? Tidak. Ya, jadi dari sini kita harus betul-betul paham di balik ini semua itu ada agenda setan, agenda satanik. Ya. Dan ini untuk menghancurkan manusia. Ingat, umat pilihan Bapak Yahweh. Ya. Kita harus paham akan hal ini supaya kita tidak terseret daripada langkah atau jebakan-jebakan mereka. Ya, Dia terselubung, Pak, coba. ya, kelihatan kan? Iya betul. Ini kan kode-kode terselubung ini. Ya, jadi sudah bisa memahami di sini. Ya. Dan kalau sudah lihat euro officially ya, itu launch-nya kapan? Kapan euro, mata uang euro? Ini sayang saya nggak masukkan di sini. Saudara, kapan mata uang euro pertama kali mulai di istilahnya itu di open public begitu? Saudara tahu kapan? Lupa, Pak. 2021, Pak, itu. Bukan. Udah lama, Pak. Memang sudah lama. Pak. Kapan? 10 tahun, Pak, yang lalu. 98 kalau ini. Bukan. 98, Pak. Bukan. Sebelumnya memang sudah direncanakan, tapi open public-nya adalah 1 Januari 1999. 1 Januari 1999 dan 999 dibalik menjadi 666. Saudara bisa lihat kodenya di sini. Ada satunya 3 kali, 111, dan kemudian ada 999. 666. Apakah ini satu kebetulan? Iya, Pak. Udah Tidak. diatur, Pak. Tidak, Pak. Ini sudah diatur. Ini sudah perencanaan setan. Saya bisa lihat di sini. Ya. Bisa paham ya? Kalau setan saja merencanakan seperti hal ini, apalagi Bapak Yahweh. Pak Roy, mungkin Ya. mungkin kalau boleh saya bantu sedikit menjelaskan tentang 111 dan 999 itu bukan 999 di balik 666, Pak, tetapi 999 sendiri itu abjad Ibraninya adalah huruf tet, piktografnya ular, Pak. Iya. Jadi ya artinya bisa 3 dikatakan bahwa itu adalah malapetaka, karena kalau piktograf huruf tet itu piktografinya kan seperti wanita yang sedang hamil. Nah, Iya. ada keranjang, ada ular, jadi itu satu representasi dari keberadaan satanik itu, Pak. Terima Iya. kasih, Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Ruby. Memang di satu sudut kita bisa melihat dalam hal itu. Tetapi kan dalam hal ini kan mereka tidak mungkin launch-nya itu tahun 1666. Saya bisa lihat di sini. Karena mereka tidak akan bisa mundur. Ya kan? Tahun 1666 itu kan ada 666. Tapi mereka juga menggunakan kode 999. Memang di dalam 999, angka 9 itu adalah angka ular, tet. Ya, apakah ini satu kebetulan? Tidak. Rencana Bapak Yahweh itu precise sekali. Luar biasa sekali. Ya, sangat dahsyat sekali. Nah, oke. Kalau setan saja punya rencana yang detail seperti ini, terlebih Bapak Yahweh kita yang mengasihi kita. Dia sangat jauh lebih detail lagi. Kita akan lihat. Kita akan lihat selanjutnya. Ya, kita akan mute terlebih dahulu. Angka 144. Masih ingat ya, tadi yang kita temukan dari dimensi ruang Maha Kudus bagian dalam dibagi dengan dimensi daripada tabut perjanjian, itu keluarnya 144, yaitu 810 dibagi 5,625, 154. Nah, tadi saya katakan bahwa inilah sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Pada permulaannya, Bapak Yahweh menetapkan melalui suku Israel yang jumlahnya 12. 12 suku Israel, ya. Jadi, 144 ini
itu adalah terbentuk dari yang pertama adalah 12 suku Israel. Ya, 12 suku Israel yang ditetapkan Bapa Yahweh melalui anak-anak daripada Yakov. Karena Yakov namanya diganti menjadi Israel. Kemudian 12 yang lainnya adalah dari rasul-rasul yang dipilih oleh Yeshua HaMashiach. Dan mereka dipilih bukan dari orang luar Israel, tetapi dari suku Israel juga, dari orang Israel juga. Ya, Matius, Yohanan, ya, kemudian Yakobus, kemudian Bartolomeus, Nathanael, ya, itu adalah orang-orang Israel. Nah, tetapi bedanya 12 rasul ini adalah untuk menjangkau goyim, menjangkau saudara dan saya untuk masuk ke dalam akar pola Ibrani yang benar, yaitu mesianik. So, lihat ayat yang di atas yang saya ungkapkan tadi, bahwa Yesus berkata, aku punya domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Nah, kandang ini itu adalah 12 suku Israel. Sedangkan domba-domba yang lain itu adalah saudara dan saya yang dijangkau oleh pembentukan 12 rasul Yeshua HaMashiach yang juga adalah orang Israel. Kepa itu orang Israel. Saya bisa lihat. Kemudian Rabi Saul itu orang Israel, saudara. Yeshua tidak pernah ngambil dari orang Yunani. Nggak pernah, saudara. Sama sekali nggak pernah. Yeshua ambil dari suku-suku Israel. Dari orang-orang Israel. Dan formasi ini, 12 dan 12 ini, ingat ya, kalau dikalikan 12 kali 12 kan 144, saudara. Yang pertama, formasi ini adalah membentuk yang namanya 24 tua-tua yang ada di dalam Wahyu 4 ayat yang keempat. Silakan Henok. Terima kasih. Dari sekeliling tata itu ada 24 tata, dan di atas tata-tata itu aku melihat 24 tua-tua sedang duduk dengan mengenakan jubah putih, dan mereka memakai mahkota emas di atas kepala mereka. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat jadi 12 suku Israel dan 12 Rasul Yeshua dikombinasikan menjadi 24 tua-tua. Ini suatu sistem yang Bapak Yahweh tetapkan. Satu sistem govern, pemerintahan. Saudara bisa lihat 12 elders, 12 tua-tua ini adalah wakil-wakil daripada yang pertama, 12 suku Israel, dan yang kedua adalah 12 rasul Israel yang membawa orang-orang goyim. Persis seperti yang Yeshua katakan, aku mempunyai domba-domba yang bukan dari kandang ini. Ya kan? Betul kan? Ya, oke. Selanjutnya, formasi ini 12 suku Israel dan 12 rasul Yeshua HaMashiach yang membawa orang-orang goyim masuk ke dalam pola akar Ibrani yang benar, termasuk saudara dan saya. Formasi ini membentuk apa? Yaitu Yerusalem baru. Ya, formasi ini 12 dan 12 ini membentuk 144, angka 144. Dan angka 144 ini adalah formation, ya, formasi daripada Yerusalem yang baru, saudara. Ini luar biasa. Ini jauh ke depan, ya, dan ini baru terjadi 1000 tahun ke depan, saudara. Ya, karena kita masih harus melampaui kerajaan 1000 tahun, ya, kerajaan 1000 tahun. Jadi ini baru terjadinya setelah kerajaan 1000 tahun. Tapi formasinya, formationnya itu sudah diberikan melalui pola kemah suci, saudara. Luar biasa. Ya, nah, ayatnya di mana? Saudara lihat di dalam Wahyu 21 ayat 15 sampai 17. Silakan, Henok. Dan dia yang berbicara dengan aku memegang sebuah tongkat pengukur dari emas, supaya dia dapat mengukur kota itu, dan pintu-pintu gerbangnya, dan temboknya. Dan kota itu membentang persegi 4,
dan panjangnya sebesar lebarnya. Dan dia mengukur kota itu dengan tongkat pengukur itu di atas 12.000 stadia. Panjang dan lebar dan tingginya adalah sama. Dan dia mengukur temboknya 144 hasta, suatu ukuran manusia yang menjadi ukuran malaikat. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat keindahan ayat ini? Tongkat pengukurnya yaitu dengan satu satuan 12. Dan begitu diukur, kota ini bukan taman. Kalau hari ini Gan Eden atau Firdaus, Paradise, bentuk Syamayim yang sekarang adalah taman, Gan Eden, Paradise, ya, Firdaus, itu taman. Tetapi setelah kerajaan 1000 tahun, ya, tempat ini yang Gan Eden sekarang ini, Firdaus sekarang ini akan dilenyapkan karena ada jejak-jejak daripada malaikat-malaikat pemberontak. Bapak Yahweh nggak suka. Akan dilenyapkan semua. Baik bumi yang kita pijak ini maupun Syamayim yang Firdaus sekarang ini akan dilenyapkan dengan api. Yaitu pada akhir kerajaan 1000 tahun. Dan ini semua diganti menjadi kota. Yang pertama kota, yang kedua adalah bumi yang baru. Tapi kita fokus di kota ini. Saudara bisa lihat, akan diganti menjadi kota. Tidak lagi taman seperti hari ini. Akan dijadikan kota, dan kota ini panjang, lebar, tingginya sama. Bukankah ini representasi dari 10 kali 10 kali 10? Panjang, lebar, tingginya sama. Dan kemudian bukan hanya di situ saja. Begitu diukur dengan tongkat emas, pengukur emas, ya, terlihat bahwa Yohanan mengukurnya dan ukuran ini adalah ukuran manusia sama dengan ukuran malaikat. Nggak luar biasa, saudara. Ada ukurannya loh. Malaikat dan manusia juga sama dalam hal ini, yaitu keluar satu angka, yaitu 144. 12 dikali 12. Ya, dia mengukur tingginya 144, lebarnya 144, dalamnya juga 144. Ya. Saudara bisa paham dalam hal ini, formasi daripada 144. Nah, kita akan lihat yang sebelah kiri. Dimensi luar ruang Maha Kudus adalah 10 kali 10 kali 10. Sedangkan dimensi volume ruang Maha Kudus sebelah kanan, yang bagian dalam, ya, dan itu dibagi dengan dimensi tabut, juga keluar hal yang sama, yaitu formasi Yerusalem yang baru. Ya, Yerusalem yang baru. Akan tetapi yang 144, yang sebelah kanan, yaitu volume ruang Maha Kudus dan dimensi tabut, ini mempunyai sebuah kedalaman yang lebih dalam. Kita akan lihat kedalamannya di mana. Ya, ingat ya, dua dimensi ini, baik yang kiri, dimensi luar, dan dimensi dalam, dan dimensi tabut, itu membentuk formasi Yerusalem baru. Bapak Yahweh itu luar biasa. Kita yang masih jauh ini sudah dikasih tahu planningnya secara detail, saudara. Nggak ajaib sekali. Karena itu jangan sampai saudara keluar dari keselamatan yang disediakan oleh Bapak Yahweh, Beshem, Yeshua HaMashiach. Jangan sekali-sekali keluar. Begitu keluar, saudara akan kehilangan kesempatan untuk masuk dalam New Jerusalem, Yerusalem baru, dan bumi yang baru. Begitu keluar, berarti sama dengan penolakan. Kalau saudara menolak Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tempatnya cuma satu, yaitu dijauhkan dari hadirat Bapak Yahweh. Dan nama tempat itu adalah Gehenna atau lautan api. Ya, jadi jangan sampai saudara keluar. Detail yang Bapak Yahweh berikan ini supaya kita hidupnya bergairah, saudara. Kita mempunyai pengharapan yang luar biasa, ya, yang sangat dahsyat, yang Bapak Yahweh janjikan untuk kita semua. Yerusalem yang baru, ini super dahsyat. Kemudian, kita akan lihat dari formasi 144 ini mengenai yang satu ini, yaitu di dalam Wahyu
12 ayat 12 dan 14. Inilah formasi 144. Silakan Henok untuk membacanya. Terima kasih. Dan memiliki tembok yang besar dan tinggi dengan 12 pintu gerbang. Pada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas pintu-pintu itu telah tertulis nama-nama yang berasal dari ke-12 suku Israel. Dan tembok kota itu memiliki 12 fondasi. Padanya ada nama-nama ke-12 rasul anak domba. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat angka 12 ini, ya, bukan hanya bentuk daripada ukuran Yerusalem yang baru, akan tetapi di dalamnya juga ada 12 pintu gerbang, 12 malaikat yang menjaga, 12 suku Israel, ya, yang merupakan nama pintu-pintu gerbang itu, dan 12 fondasinya. Bukan cuma berbicara soal fisiknya saja, akan tetapi juga berbicara mengenai isinya daripada Yerusalem yang baru. Karena apa? Yang boleh masuk hanya yang memiliki fondasi yang benar. Pola akar Ibrani yang benar. Di luar itu tidak boleh masuk. Karena ada 12 malaikat yang menjaga. Tidak boleh masuk. Hanya yang mempunyai dasar fondasi, ya, mesianik, yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan juga telah menerima meterai kepemilikan, yaitu baptisan pembaharuan. Baptisan pembaharuan untuk segala bangsa, bukan cuma untuk bangsa Indonesia. Semua kalau mau dimiliki oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, entah itu orang Eskimo, entah itu orang dari suku apapun juga, mereka harus melewati yang satu ini, yaitu harus dimiliki. Kalau nggak gitu, bagaimana nama Yahweh dan nama Yeshua melekat pada orang itu? Ya, jadi saudara bisa lihat, untuk masuk di dalamnya ada 12 suku Israel, dan fondasi-fondasinya adalah 12 rasul daripada Yeshua HaMashiach. Inilah kedahsyatan daripada misteri angka 12 yang membentuk 144, angka 144. Angka 12, kalau kita tulis di dalam tulisan Ibraninya, itu adalah Yod dan Beth. Betul ya? Dan kemudian kalau saudara lihat bahwa piktograf daripada Yod adalah lengan, Beth adalah rumah. Dari sinilah kita bisa mendapat apa yang dikatakan oleh Yeshua di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai yang ketiga. Silakan Henok. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Amen. Terima kasih, Henok. Saudara bisa lihat, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yeshua sedang menyediakan tempat, di mana ini Yeshua berbicara kepada rasul-rasulnya, orang dalam, yaitu di Yerusalem yang baru. Yeshua menyediakan tempat buat kita. Bukan cuma disediakan, tetapi Yeshua sendiri akan datang lagi. Yeshua berkata, maka aku datang lagi. Inilah rapture. Dan akan menjemput kamu kepadaku. Saya bisa lihat, dan ini terjadi sebelum masa 666. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa kita masuk masa 666, biarlah pengajar itu dan yang mempercayainya silahkan menikmati masa 666. Kalau saya tidak mau. Karena janji Yeshua jelas sekali. Ya, mempelai Yeshua HaMashiach tidak masuk di dalam masa 666
yang adalah masa murka Elohim. Mengapa? Karena kita sudah mentransfer dosa kita kepada Yeshua, jadi kita tidak kena murka Elohim. Jadi jelas sekali pengajaran rapture terjadi sebelum masa 666 yang lamanya 3,5 tahun. Saya bisa lihat hal ini, keindahannya, kedahsyatannya, dan detail sekali. Karena itu percayalah terus dan tetap ada di dalam Yeshua HaMashiach, Yeshua di dalam saudara. Manunggal, darah Yeshua ada di dalam hidup saudara dan saya, di dalam jiwa roh kita, dan di dalam tubuh kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, untuk selama-lamanya. Hari ini kita telah mencapai hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tidak lama lagi, ya, akan masuk di dalam kerajaan damai 1.000 tahun. Akan tetapi sebelumnya, kita akan di rapture terlebih dahulu. Kita sudah masuk di tahun kedua dari pola Shemitah. Berjaga-jagalah. Rapture sudah tidak lama lagi. Perhatikan pengajaran High Alert 2026, jangan remehkan. Dan Yeshua mengatakan, apabila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka semua manusia tidak ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Seberapa dipersingkat, saudara bisa lihat di pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Daniel 12 ayat 11 sampai 12. Perhatikan di sini, maka dengan pola ini kita bisa berjaga-jaga supaya akhir daripada 2025 atau awal 2026, ya, dengan pola ini, ya, kita berjaga-jaga, rapture akan terjadi. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Karena itu siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan yang benar, segera masuk. Jangan keras hati. Jangan mempertahankan nama Yunani. Jangan mempertahankan nama Arab ayunan. Tapi yang saudara harus masuk melalui Yod Shin Waw Ayin. Yeshua. Saya berikan potongan materi mengenai Yeshua vs Yesus. Mana yang dipilih? Perhatikan baik-baik. Jelas sekali di sana. Untuk masuk di dalam keselamatan yang benar, hanya satu pintu, yaitu Yod Shin Waw Ayin, Yeshua. Dan barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Yahweh adalah Elohim yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Rupa manusia itulah Yeshua. Ya, jadi saudara harus paham dalam hal ini. Setelah itu masuk dalam baptisan pembaharuan. Belajar pola akar Ibrani yang benar, tinggalkan yang namanya perayaan-perayaan pagan. Ya, jangan ikuti perayaan pagan. Natalan 25 Desember, Paskah, telur Paskah, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Halloween, kemudian Imlek, Qingming, macam-macam. Jangan diikutin, tinggalkan semua itu. Saya nggak tahu dari tradisi-tradisi Batak atau yang lain, Jawa dan sebagainya, yang syarat dengan penyembahan berhala, ya, satanik, tinggalkan, nggak ada untungnya. Ikutin apa yang diingini oleh Bapak Yahweh, yaitu 7 hari raya. Ya, dan kita akan masuk di dalam rapture yang luar biasa. Berjalanlah dengan setia. Dan sebentar kalau kita akan akhiri, saudara yang rindu untuk masuk di dalam ruang tanya jawab, ya, saudara harus masuk ke grup Telegram. Ya, grup Telegram supaya saudara bisa mendapatkan kodenya, ya, untuk bisa masuk di dalam ruang tanya jawab. Ya, ruang tanya jawab bukan ruang untuk perdebatan dan juga tidak diizinkan menggunakan kata-kata yang tidak senonoh dan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan kode etik daripada YouTube. Ya, jadi saudara harus memperhatikan hal itu. Ya, jadi setelah ini saya akan bergabung dengan teman-teman yang ada di Arizona dan kita akan tutup kebaktian ini
Dan saudara yang rindu, saudara segera lihat teks yang akan saya masukkan di Telegram, ya. Baik juga di mempelai Hamasiah, ya, WA. Nanti saya akan teks di tempatnya Pak Robi juga, tempatnya Pak Vinky, ya, untuk kita bisa masuk di dalam ruang Q&A. Jadi saya akan selesaikan ibadah streaming, ya, sehingga saudara yang rindu untuk masuk di Q&A, saudara bisa masuk di dalam ruang yang saya akan sediakan, ya. Bapak Yahweh memberkati, dan kita akan terus bergandengan tangan, saling menguatkan, untuk terus fokus kepada rapture yang luar biasa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Lebih dekat